Wa an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, thalathun la yudrik nabi thalathin. 3 hal yang tidak mungkin Anda gapai dengan 3 hal. Jangan mimpi Anda mendapatkannya dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil muna, kekayaan dengan impian. Anda kalau mau kaya, kerja, berpikir yang realistis. Kita ini khususnya kita ini orang Jawa, kadang-kadang itu kalau mau kaya pikirannya nggak realistis. Nek wis kepingin soge sing ndek ngene sirahe niku dipikir nopo? Iki supaya soge iki melihara keris apa enake? Ono gak sing duwe tuyul sing apik? Jadi mau kaya itu pikirannya tuyul, keris, endi rek? Nang ngene Gunung Kawi. Yang dipikir tuh ndak realistis. Bill Gates orang yang paling kaya di Amerika itu, mungkin kaya di dunia itu. Ya, Bill Gates itu yang paling kaya di dunia itu, gak duwe dukun, gak duwe tuyul, gak duwe keris belas, tapi soge. Lakone sih bingung. Makanya kita ini kalau sudah dengar ada orang bisa membuat orang kaya, waduh gerutukan. Kayak zaman ini Dimas Kanjeng itu. Dimas Kanjeng itu hadirin, yang bisa menggandakan uang itu, siapa yang nggak datang ke dia? Duduk mana wong awam, kiai ini habaib yorono, lawe sedan ae gitu. Kalau sudah pikiran uang hilang akalnya, loh doktor niku lah S1, S2, S3 loh. S3 iki, doktor. Ketemu Dimas Kanjeng langsung kutuk duwe duit. Nanti tak pikir-pikir Mas yo S3, Mas yo doktor, le urusan duit goblok dadak. Sudah enggak realistis. Di sini dikatakan lal ghina ma'al muna. Enggak mungkin kekayaan itu hanya digapai dengan impian. Kerja. Tanya orang sana, tanya orang sini, apa bisnis yang menguntungkan? Bisnis apa yang paling baik di sini? Tanya, belajar, kemudian bisnis itu yang benar. Kita umat Islam jangan miskin, kaya. Tapi yang realistis berpikirnya. Sambil kita sama Allah yang baik hubungannya dan menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi kayak kita baca surat Waqiah, sholat duha, ini memberi berkah dalam rezeki kita. Ya, memberi kemudahan, bertakwa kepada Allah. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau orang itu takwa kepada Allah diberi rezeki, terus banyak istighfar. Ini semua dijalani sambil kerja yang realistis. Jangan dengan impian dan hayalan. Ya, seperti itu. Doa nggak apa-apa, tapi tetap pikirannya yang realistis. Wasyabab bil khidhab. Dan tidak mungkin masa muda itu bisa diraih dengan semir. Dadi wong lek wis kewut, ya wis kewut wis. Gak iso balik nomane rambutnya disemir nggih, supaya mudun 10 tahun ya gak iso. Wis semir rambutnya tok, sirahe jerone gak iso disemir, nelu ndas iki. Nggih. Jadi kalau yang namanya usia berjalan gak bisa kembali. Masa muda itu gak bisa kembali. Makanya kalau dalam kitab Nahwu itu kan disebutkan tentang laita. Laita itu adalah umpama artinya. Umpama itu ada 2. Ada laita, umpama pada sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Ada umpama yang mungkin terjadi. Ya, itu namanya harapan litaraji. Tapi kalau sudah yang namanya laita itu nggak mungkin. Laita syabab ya'udu yauman. BE, umpama masa mudaku bisa kembali walaupun 1 hari. Nih, tapi sudah nggak mungkin kembali. Makanya kita dengan jalannya waktu kita harus tahu saat demi saat kita akan kehilangan masa anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian masa muda, kemudian sampailah kepada masa tua. Wis gak iso balik kabeh wis.
Maka itu jangan Anda merasa dengan semir Anda kembali umur, tidak. Tapi tetap usia berjalan. Makanya mumpung, ya ini untuk anak muda, mumpung masa muda ini ada di hadapanmu, beramalah dan nuntutlah ilmu. Nek gak wis gak iso kon balik. Ya apa cara balik? Ojo meneh setahun. Sak menit ya gak iso. Kita ingin kembali 1 menit aja nggak bisa. Makanya kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang. Kalau orang Jepang mengatakan waktu adalah emas, mahal intinya. Kalau orang bule, waktu adalah uang. Kalau katanya Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik jauharatun la qimatalaha. Nafas yang keluar tiap detik ini adalah barang berharga yang tidak bisa dinilai dengan apapun, nggak uang, nggak emas, nggak bisa. Kalau dibilang waktu adalah uang, terlalu murah. Waktu adalah emas, terlalu murah. Dengan waktu Anda bisa cari emas, dengan waktu Anda bisa cari uang, tapi dengan uang seberapapun, dengan emas seberapapun, Anda nggak bisa cari waktu. Ayo balik sak menit duit piro kon iso mundur kon, nggak bisa. Oke? Maka daripada itu, masa muda kalian gunakan dalam kebaikan. Dan yang tua, kalau sudah masa tua itu datang, wis cepet-cepet kita bawa untuk banyak ibadah. Nggak bisa sama-sama disemir, dikai kelambi rotok nom terus dadi nom, nggak bisa. Yang dipuji sama Allah itu orang muda, anak muda yang ibadah. Tapi kalau orang tua ibadah biasa-biasa saja. Karena wis tuwa ibadah itu wis masuk akal. Nanti gak ibadah itu kapan ibadahi. Tapi kalau anak muda ahli ibadah itu dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak muda metuwek bagus. Jadi lo arek cilik, arek nom umur 15 wis ngei nasihat wong, "Duh, metuwek kon." Apik. Metuwek itu bagus. Berarti anak muda metuwek itu bagus. Sing gak bagus iki wong tuwek mengenom. Umur wis 55. Memek nang ngene genteng omahe, ambek rambutnya gondrong layangan. Deloken umurmu wis 55. Sudah usia seperti itu banyakkan ibadah, wis layangan. Nih, tadi kayak arek cilik. Itu ndak baik. Wong tuwek mengenom nggak baik. Wong nom metuwek itu bagus. Maknanya masih muda sudah berpikir dewasa. Nah, itu dielingno. Dan yang terakhir, as-sihha bil adwiyah. Kesehatan itu tidak bisa diraih dengan obat. Ya, kesehatan tidak bisa diraih dengan obat. Maknanya jaga kesehatanmu. Nanti kalau sakit, obat itu nggak bisa menyelesaikan. Ya. Saya pernah ketemu satu dokter di Jakarta. Dia bilang sampai detik ini belum ada satu obat yang menghilangkan penyakit. Yang ada meredakan, yang ada memicu kekuatan tubuh manusia untuk menyelesaikan, menghilangkan penyakit itu. Tapi kalau penyakit dihilangi dengan obat itu nggak ada. Makanya kita jaga kesehatan kita. Ya, kita jaga kesehatan kita. Kayak Rasulullah itu Masya Allah, untuk kesehatan, makannya dijaga, waktu makannya dijaga. Dan seperti itu yang kita lihat dari orang-orang soleh juga seperti itu, gak sembarangan mangan. Ya, makan tidak sembarangan, waktu tidur dijaga, semuanya rutinitasnya itu bagus. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan
tentang manajemen waktu. Jadi kita itu hidup itu harus ada manajemen waktu. Kapan waktu tidur, kapan waktu bangun, kapan waktu istirahat, kapan waktu bekerja, itu semua diatur. Kalau kita hidup seenaknya, nanti kata Imam Ghazali, hidup kita seperti binatang. Kapan kepengin mangan? Mangan kepengin turu-turu, itu hewan. Tapi kalau manusia itu bisa memanajemen waktunya. Ini kata Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu. Ya. Maka itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, insya Allah kesehatan itu kita pakai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanpa kesehatan kita nggak bisa memperbanyak ibadah. Tapi kalau kita sehat, masya Allah, umroh istiqomah, nang masjid melaku istiqomah karena sehat. Kalau sakit terus kata apa? Gak bisa semuanya. Jadi maknanya kita jangan gini, wis ngawur ae wis kuwerjo ini semua kon gak wedi loro. Ya ono dokter. Kan ada obat. Nah, jangan bersandar dengan itu. Tapi jaga diri kita dari hal-hal yang menyebabkan sakit agar kita semakin bertambah kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Gusti Allah maringi kula lan panjenengan sehat walafiat, maringi taufik inayah untuk banyak ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.